ada 45 orang yang meninggal dunia, kebanyakan dari Jawa Tengah, dan 5 orang diantaranya itu dibuang ke laut, bukan dilarung. Kalau dilarung kan ada standar Proses. internasionalnya. Misalnya ada izin dari keluarga, Oh, kemudian memberitahu ya. betul, ada Iya, iya, iya. pemberitahuan dari keluarga, terus kemudian karena memang sakitnya itu menular kayak gitu, sehingga harus cepat-cepat dibuang kayak gitu, dan ada dibebani, mayatnya itu dibebani. Nah ini semua apa namanya, kaidah-kaidah Hukum internasional ya. internasional itu diabaikan. Jadi ini bukan dilarung, tapi memang dibuang ke laut. Seperti Nah, membuang bangkai binatang. betul. Saudara makannya bubur, lauk tidak selayaknya, keluarga ditinggal jauh, dibuang. Dibuang. Pertanyaan sederhana, apakah pemerintah tahu seperti yang film yang dibuat oleh kawan-kawan itu? Ya, kita nggak ngerti ya, apa namanya, kenapa pemerintah membiarkan adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang melakukan perekrutan awak kapal migran ke luar negeri, itu dibiarkan saja kayak gitu. Dan itu jumlahnya ratusan, terutama di Jawa Tengah. Iya, 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 iya. Apa namanya itu di Tegal, Brebes, Pemalang, itu banyak perusahaan-perusahaan ilegal yang dibiarkan saja kayak gitu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini, kita kedatangan seorang sahabat, penggiat buruh migran, sekaligus pernah menjadi buruh migran. Mereka adalah orang-orang yang selalu terpinggirkan ketika memberikan devisa, dipuji-puji, dan ketika mengalami penyiksaan, tak pernah didatangi. Mereka diperkosa, dihukum pancung, dipenjara, dan bahkan tinggal di kolong jembatan di negeri orang. Negara tidak hadir ketika mereka membutuhkan. 60 triliun kurang lebih devisa masuk dari buruh-buruh migran. Mereka selalu terabaikan. Teringat ketika media mulai memblow up. Di mana negara? Pada hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang, mencari pengetahuan sekaligus solusi dengan seorang yang memahami tentang keberadaan buruh migran. Telah hadir bersama saya, sahabat saya, biasa dipanggil Bung Bobby ya. Namanya siapa? Nama sebenarnya? Nama sebenarnya Anwar Ma'arif. Anwar Ma'arif. Mungkin Bobby ini karena kebarat-baratan sekeliling dunia. Iya, kan. Baik, Bung Bobby, silakan memperkenalkan diri dan apa yang bisa diceritakan, berbagi cerita dengan kawan-kawan di seluruh penjuru tanah air, dan saatnya kita mendengar tentang buruh migran. Silakan, Bung Bobby.
Baik, terima kasih Pak Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Saya merasa eh, terharu, eh, saya sudah diundang ke sini ya, itu untuk bicara tentang buruh migran. Karena ini bagian dari perjalanan hidup saya. Dulu tahun 99 saya pernah direkrut menjadi buruh migran ke luar negeri, Oh, tapi kemudian saya gagal ya. daerah negara mana? Waktu itu rencananya ABK kapal tanker. Oh, oke Jadi oke oke. perjalanannya di Indonesia, Singapura, Malaysia, Iya. Brunei itu ya. Dijanjikannya seperti itu. Tapi kemudian ternyata saya gagal, jadi saya pernah merasakan bagaimana tidak enaknya ditipu, bagaimana tidak enaknya mengembalikan uang yang sudah apa namanya keluar ya gitu ya. Berapa uang yang saat itu bisa Pada keluar? waktu itu 5 juta tahun Oh, 99. oke, oke, Jadi besar cukup itu ya. besar ya. Itu dari menggadaikan sawah. Oh, Nah, ternyata begitu diproses, sudah bikin paspor, bikin buku pelaut, kemudian saya ditelatalkan di Batam bersama dengan 6 teman saya yang lainnya. iya, Ada yang dari Kerawang, ada yang dari Subang, ada yang dari Jakarta. iya, iya, iya. Jadi setelah itu kami eh, pulang lagi ke Cikampek dan melaporkan kepada Polsek setempat, tapi itu juga ternyata tidak bisa di apa tidak bisa di apa namanya dilacak keberadaannya karena ternyata perekrutnya kabur. Iya, 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 iya. Nah itu kenapa kemudian saya aktif di buruh migran ya, walaupun sebetulnya ada proses yang cukup panjang juga untuk menuju ke sana karena begitu saya berani pulang ya, karena Iya. waktu itu kan gak berani pulang, Iya, 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 iya. nggak berani itu sudah apa namanya salaman sekampung kayak gitu mau keluar negeri. Kayak pergi haji zaman dulu ya. Terjadi, ternyata gagal gitu. Jadi Iya, saya iya, iya. begitu ternyata ditelantarkan di sana, lapor ke Polsek Cikampek, saya nggak pulang, tapi kemudian saya cari kerja serabutan. Baru kemudian setelah kurang lebih 1 tahun saya berani pulang, dan kemudian untungnya adik saya juga menjadi buruh migran di Arab Saudi kayak gitu. Oh, Jadi apa namanya gadian itu bisa dibalikin lagi gitu. kerja sebagai apa di Arab Saudi Di Arab adiknya? Saudi sebagai PRT migran. Oh, PRT migran. Nah, Oke, oke. akhirnya saya bisa mengelola sawah. Pada saat itu ada undangan trainingnya Iya. untuk para petani. Nah, saya menggantikan teman saya. Waktu itu di training oleh namanya Duta Tani. Duta Tani. Duta Tani ini salah satu NGO di Kerawang untuk perbaikan kebijakan petani di Iya, Kerawang. iya. Eh, 1 tahun setelah saya ikut apa namanya bertraining, berproses menjadi community organizer, lalu ada kesepakatan dari kawan-kawan community organizer untuk membangun namanya Dewan Tani Kerawang. Oke. Jadi waktu Iya. itu apa namanya dipicu karena kemarau yang panjang, terus kemudian para petani tidak bisa eh, bercocok tanam, menanam padi karena kekeringan di 9 kecamatan. Lalu kemudian ada aksi besar-besaran ya pada tahun 2022 kalau tidak salah. 2002, sorry. Iya. Sekitar 3.000 petani itu aksi mendatangi kantor bupati. 3 hari setelah itu, kemudian apa namanya air sudah apa namanya sudah terdistribusi ke sawah-sawah. Oke. Jadi sebenarnya untuk kekurangan air itu tinggal mengelola pembagian antara air yang ke Kalimalang Iya. dengan air yang Sawah-sawah. ke sawah-sawah yang ada di Kerawang. Iya, iya. Oh, berarti buruh migran ini kebanyakan berasal dari kaum petani ya? Iya, teman saya itu ada yang dari petani, ya, terutama petani miskin ya, petani Iya, gurem lah ya, iya, kepemilikan lahannya itu 0,5 hektar ke bawah. Oh, buruh tani, Iya. bukan hanya sekedar Petani pemilik gurem ya? dan buruh tani. Iya, 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 Kemudian iya, iya. teman saya waktu itu ada juga yang dari nelayan. Oh, Yang ya dari, sama kelompok yang kaum miskin ya, Iya, petani, nelayan ya. dari Subang tuh. Iya, Ada 2 orang dari Subang, kemudian ada satu dari Jakarta Utara tuh yang mungkin miskin kotanya kayak gitu miskin ya. kotanya. Iya. Tapi Betul, semuanya bukan malah membaik secara ekonomi, malah justru kita masuk ke dalam situasi yang lebih memiskinkan ya Iya, karena ditipu iya. itu. Nah dari itu
apa namanya, kami berjuang membela para petani ya. Iya, iya, iya. Terus kemudian pada saat itu juga ketika saya menjadi sekretaris apa Dewan Tani Kerawang, saya juga membantu teman-teman buruh migran kayak gitu ya. Iya. Karena selain dari apa dari Oh, itu persoalan singgungan pertama Bung Bobi dengan buruh migran iya, ya. betul. Oke, oke. Jadi meskipun saya di Dewan Iya, Tani Kerawang, waktu itu sudah apa namanya membantu teman-teman apa buruh migran. iya, iya, iya. Tahun 2006 kalau nggak salah ya, waktu itu BP2MI baru BNP2 TKI ya, waktu itu baru diresmikan. BNP2 gitu, BNP2 TKI itu lembaga pemerintah yang untuk melindungi Iya, buruh-buruh migran itu Badan ya. Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dulu istilahnya TKI. Iya, Nah itu apa namanya, saya sudah mengadukan ke situ tuh di tahun iya, 2006. Menggunakan nama Dewan Tani Karawang. iya, iya, iya. Lalu kemudian setelah di Dewan Tani Karawang selesai, saya sering apa bolak-balik ke Jakarta, bertemulah dengan teman-teman Serikat Buruh Migran Indonesia. Oh, sudah ada serikat buruhnya pada waktu Sudah itu ya. ada, karena, Oke, oke, karena oke. Serikat Buruh Migran Indonesia itu lahirnya di tahun 2000-an. Termasuk 2003. migran care-nya Mbak Anis ya, ada juga ya. Ya, itu sekitar 2003. Oh, oke, Jadi baik, baik. SBMI Migran Care itu lahir itu sekitar 2003. Iya, Tuh. iya, iya. Jadi pertemuan-pertemuan itu ada diskusi kayak gitu ya. Karena memang apa bolak-balik Jakarta juga biaya yang cukup berat ya. Jadi untuk meringankan biaya apa namanya teman-teman keluarga buruh migran yang mengalami kasus, akhirnya kami memutuskan untuk menjadi cabang SBMI di Kerawang. Oke. Boleh diceritakan nggak ya? Apa yang dialami, kekerasan mungkin, tindakan yang tidak menyenangkan, atau sesuatu yang secara harkat martabat manusia direndahkan terhadap buruh migran di negara-negara yang memang menjadi tujuan mereka. Mungkin Bung Bobi bisa ceritakan pada seluruh Ya, kawan-kawan di seluruh tanah air. ya mungkin kasus yang di sana itu akibat ya dari problem yang ada di dalam negeri. Iya, Jadi kalau berdasarkan apa statementnya Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri pada film Undocumented yang tahun kemarin kami buat ya, film dokumenter tentang buruh migran berjudul Undocumented, dia bilang bahwa ada sekitar 9 juta buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. 9 juta. Oke, Yang terdata oleh pemerintah sekitar 3 juta. 3 juta. Sementara sisanya 6 juta itu tidak terdata atau undocumented kayak gitu ya. Berarti ilegal dong. Ya, betul. Oh. Jadi kebanyakan problem buruh migran ke luar negeri itu terjadi karena problem ilegal. Oke, Proses oke, oke. penempatan yang ilegal sehingga masuk dalam situasi kerja paksa. Artinya Situasi negara lalai dan abai terhadap buruh yang bekerja ke luar negeri tanpa mereka mendapatkan perlindungan dari negara asal, dalam hal ini Indonesia ya. ya pasti itu problemnya karena persoalan negara ya. Iya, Sehingga apa namanya tidak bisa mengendalikan proses migrasi yang prosedural. iya, iya, iya. Nah, sehingga tidak terdata, dan kalau tidak terdata bagaimana pemerintah mau melindungi kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, situasi yang tidak terdata di luar negeri ini kan jumlahnya 2 kali lipat lebih besar ya. Betul, betul. Dan itu yang mengakibatkan buruh migran masuk dalam situasi kerja paksa atau perdagangan orang yang ada sekarang. Trafficking ya. Trafficking in person Iya, atau iya, iya. perbudakan. Perbudakan, penjualan manusia. Betul. Nah, itu tidak hanya di sektor PRT yang paling banyak ya, juga terjadi di sektor awak kapal migran atau bahasanya ABK ya. Iya, iya, Nah, iya. ABK ini apa namanya lebih berat lagi ya, karena situasinya bekerja di perahu, terus kemudian apa namanya nggak bisa kemana-mana, nggak Itu bisa. bekerja di kapal asing ya, bukan kapal Indonesia. Ya, ABK migran itu bekerja di kapal asing. Oke, oke. Eh, itu terjadi kejadiannya itu apa namanya awak kapal migran dari Indonesia, begitu juga ada awak kapal migran asing yang bekerja di Indonesia, misalnya Oh, Benjina. yes. Itu ada perbudakan di situ. Bentuk perbudakannya apa ya? Oh, banyak ya, misalnya dari 11 indikator ILO itu rata-rata mereka mengalami 6. Iya, Misalnya apa namanya, satu terisolasi ya, tidak bisa komunikasi, terus kemudian jam kerja yang panjang,
kemudian apa namanya kondisi makan yang tidak layak, terus kemudian Makan tidak layak itu misalnya apa, ya Bung Bobi? misalnya apa namanya ada dua ya, ada yang misalnya karena kebiasaan kita itu makannya nasi, ya itu Iya. di sana nggak dikasih makan nasi, atau paling tidak ya bubur kayak gitu ya. Terus kemudian sayurnya itu nggak kayak sayur mayur yang dijual oleh ibu-ibu warteg kita, kayak itu kan enak kayak gitu. Di sana kan nggak ada rasanya. Jadi kalau Oh, misalnya bubur saja sama sayur kol atau apa sawi kayak gitu ya nggak enak kayak gitu iya, ya. iya, iya, Terus iya. kedua jumlahnya juga apa namanya dibatasi, kalau untuk awak kapal kita dibatasi, sementara jam kerjanya panjang. Berapa jam, Bung Bobi? Itu berdasarkan data yang kami miliki 19 jaman, 19 jam sehari. 19 jam. Makan bubur Makanya dengan bubur. sayur mayur yang Iya, tidak layak, iya, iya. tanpa rasa. Ada juga yang pakai daging kayak gitu ya misalnya, tapi problemnya karena muslim kayak gitu ya nggak bisa makan babi, itu daging babi. Waduh, Jadi problem juga ya. ya problem juga, minumnya itu minum dari air suling Air laut yang yang disuling. ya air laut yang disuling dan kayaknya belum matang kayak gitu ya, dan mesinnya itu yang berkaratan sehingga masih ada kuning-kuning, dan itu menimbulkan banyak penyakit ya, sehingga banyak apa namanya teman-teman apa awak kapal migran itu meninggal dunia di kapal kayak gitu. Dan saya lihat film yang pernah Bung Bobi dan kawan-kawan SBMI buat dan yang rekan lainnya, itu bahkan ketika dia mati dilempar ke laut begitu Ah iya dan betul, keluarganya tidak mengetahui ya. betul. Miris sekali. Bisa diceritakan itu? Ya itu berdasarkan apa temuan kami ya, penelitian kami di tahun 2022 itu sudah ada 45 orang yang meninggal dunia. Dalam Eh, 1 tahun, dalam satu ya bulan. dalam kurun waktu 2000 berapa ya kami melakukan penelitian ini, 2022 ya. Ya. Itu ada 45 orang yang meninggal dunia, kebanyakan dari Jawa Tengah, dan 5 orang diantaranya itu dibuang ke laut, bukan dilarung. Kalau dilarung kan ada standar Proses. internasionalnya. Ya. Misalnya ada izin dari keluarga, Oh, kemudian memberitahu ya. betul, ada Iya, iya, iya. pemberitahuan dari keluarga, terus kemudian karena memang sakitnya itu menular kayak gitu, sehingga harus cepat-cepat dibuang kayak gitu, dan ada dibebani, mayatnya itu dibebani. Nah ini semua apa namanya kaidah-kaidah Hukum organisasi internasional ya. internasional itu diabaikan. Jadi ini bukan dilarung, tapi memang dibuang ke laut. Seperti Nah, membuang bangkai binatang. betul, Saudara makannya bubur, lauk eh, tidak selayaknya, keluarga ditinggal jauh, dibuang. dibuang. Pertanyaan sederhana, apakah pemerintah tahu seperti yang film yang dibuat oleh Ya, kawan-kawan itu? ya kita nggak ngerti ya apa namanya kenapa pemerintah membiarkan adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang melakukan perekrutan apa awak kapal migran ke luar negeri, itu dibiarkan saja kayak gitu. Dan itu jumlahnya ratusan, terutama di Jawa Tengah. Iya, 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 iya. Apa namanya itu di Tegal, Brebes, Pemalang, itu banyak perusahaan-perusahaan ilegal yang dibiarkan saja kayak gitu. Bahkan apa namanya ketika sudah dilaporkan, mereka tidak berani bertindak kayak gitu ya. Ini sudah banyak yang nggak dilaporkan, tapi nggak ditindak kayak gitu. Oke, ada jam kerja yang panjang, makanan tidak layak, komunikasi yang sangat-sangat terbatas. Terus apalagi yang Gaji, dilanggar? gaji, Gaji. Gimana gaji? gajinya mereka itu banyak yang tidak digaji, Tidak digaji. tidak digaji. Berbulan-bulan. Iya, ya bahkan ada yang 5 tahunan. Kayak gitu. 5 tahun. Nah ini juga apa namanya, jadi harus berhati-hati ya bagi perusahaan perekrut ABK ke luar negeri itu apa namanya dalam hal bekerja sama dengan mitranya itu harus betul-betul perusahaan yang bonafit kayak gitu ya. Jangan perusahaan yang abal-abal juga di sananya. Karena kalau kalau demikian dia juga akan terancam ya. Kayak misalnya pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang pernah dilaporkan oleh teman-teman pelaut, salah satu perusahaan itu harus mengganti restitusi lebih dari 2 miliar. Waduh, Nah, itu gara-gara apa? Karena apa? Karena dia tidak hati-hati dalam apa namanya bermitra dengan agen di luar negeri kayak gitu ya.
Nah, selain juga di sininya juga teman-teman buruh migran, terutama para calon ABK ya, harus betul-betul tahu perusahaan yang akan merekrutnya itu punya izin atau tidak. Sekarang Oke. izinnya itu masih ada tersebar di tiga ya. Ada izin dari Kemnaker, itu namanya SIP 3MI. Ada izin dari Kementerian Perhubungan, itu namanya Siupak. Ada juga izin dari Dinas Perdagangan dan Jasa di kabupaten nih. Ini Dan itu uang semua, duit semua, bayar semua. duit semua. Tidaklah sudah digaji, makan bubur, Iya, kalau mati bagaikan binatang dilempar. ngeri. Tapi tiga instansi ini Iya. hanya tanda petik quote and quote mengeruk uang saja. Ya, dulu apa namanya ada Dirjen Hubla itu pernah ditangkap KPK tuh. Akibat dari praktek itu ya, apa namanya main bawah meja gitu istilahnya. Sungguh miris. Bung Bobi bisa berbagi cerita juga, eh, karena kita saatnya mendengar langsung dari pelaku dan juga seorang aktivis tokoh buruh migran ini. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan pekerja rumah tangga atau PRT kita yang bekerja di Timur Tengah, di Hong Kong dan Taiwan lah. Tiga negara yang paling banyak menjadi tujuan dari PRT-PRT kita. Ya, jadi sama ya kondisinya seperti itu. Jadi memang karena problem unprocedural, akhirnya mereka itu masuk ke dalam situasi kerja paksa. Apa bisa didefinisikan kerja paksa itu, Bung Bobi? Ya, kerja paksa itu kalau berdasarkan indikatornya itu tadi ya, ada 11 indikator ya. 19 jam kerja. Iya, apa namanya ada ada apa namanya memanfaatkan posisi rentan. Ini di Indonesia ini saat ini posisinya apa ekonominya sedang sulit kayak gitu ya. Lalu kemudian situasi sulit ini mengakibatkan di luar negeri itu ada apa namanya pangsa pasar yang besar Iya, untuk para PRT. iya, iya, iya. Di PRT ini pekerja rumah pekerja tangga rumah ya, tangga. yang bekerja di negara Misalnya tujuan di Arab luar Saudi Indonesia. itu pangsa pasarnya sangat besar. Di sini apa namanya kekurangan lapangan pekerjaan kayak gitu. Ini kan sementara mereka juga dalam ekonomi sulit kayak gitu. Ini kan posisinya jadi rentan. Ya. Apalagi kabarnya kalau bekerja ke luar negeri gajinya besar. Padahal Betul. tidak senikmat itu ya. Tidak Bisa senikmat itu. diceritakan, Bu Bobi? Dipastikan ya mereka yang direkrut itu akan diiming-imingi gaji besar, proses cepat, kerjanya enak kayak gitu. jadi Janji surga. janji surga PHP kalau kata anak milenial. PHP itu yang mengakibatkan mereka apa namanya bermigrasi ke luar negeri. Nah, sayangnya situasi ini tidak bisa dikontrol semuanya. Banyak penempatan ke luar negeri itu melalui mafia perdagangan orang atau istilahnya apa ya perekrut ilegal kayak gitu ya. Nah ini yang apa namanya tidak bisa dikontrol nih. Nah sementara di sana merasa bahwa untuk mendatangkan satu PRT migran ke luar negeri itu membutuhkan biaya mahal 100 sampai 150 juta. Untuk Per menjadi orang. PRT. Iya, itu calon pemberi kerjanya itu membayar segitu kepada Oh, agent. oke. Oke, oke, Uh, oke. apa namanya Itu sehingga pemberi kerja ini dia membayar ke agen atau membayar langsung kepada si PRT? ke agen dulu. Ke agen dulu. Nah, ke agen baru agen nyari calon PRT, paling mereka dikasih istilahnya itu uang fit ya. 5 juta sampai 10 juta. Dari sananya sekitar 150 Jadi kalau juta. kita banding, itu bisa 150 juta di negara mana itu, Bung Bobi? Katakanlah itu misalnya Saudi di Arabia. Kurdistan ya, di Hah? Kurdistan Erbil. Turkistan, oke. Itu negara bagian Irak ya. Iya, Itu di sana itu satu orang itu sampai berapa $10.000. iya. $10.000 itu berarti Kalau 150 15.000 juta. rupiah per dolar kan 150 juta. 150 juta Kalau buruh PRT-nya dibayar oleh agen 5 sampai 6 juta. sampai 10 juta. Sampai 10 juta. Katakanlah 10 juta. 10 juta kali 12 udah 120 juta. Ada selisih 30 juta. Iya. Apalagi kalau dia dibayar 5 juta. betul. Selisihnya 90 juta ya. Makanya ini bisnis apa namanya yang berkelindan dengan Benar-benar uang besar. eksploitasi ya. Iya, jadinya eksploitasi karena bagi apa pemberi kerja dia sudah membayar mahal ya. Iya. Akhirnya kan dipastikan itu jam kerjanya berat. Apalagi rumah orang Arab itu nggak ada yang kecil ya. Iya. Besar semua, satu Iya. rumah 3 lantai.
dia kerjakan sendiri itu dipastikan apa namanya Bisa berapa jam sehari dia bekerja? ya hampir sampai jam 12 malam itu masih Dari kerja mulai tuh ya. subuh ya biasanya ya? Ya, dari subuh itu sudah harus bangun tuh. Itu saya sering ya apa namanya menerima pengaduan itu kalau kalau di sananya baru selesai bekerja misalnya jam 10 tuh baru bisa komunikasi ya. Jadi di sini kan jam 2 malam tuh. Iya, 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 Jadi iya, harus iya. sabar kayak gitu ya menangani proses PRT migran yang bekerja Luar di biasa ya, eksploitasi ya. Terus saya pernah kita sering membaca berita atau melihat televisi di bawah kolong jembatan di Arab Saudi para apa saudara-saudara kita yang PRT itu ya. tinggal, gimana itu bisa terjadi, Bung Ya Bobi? dulu itu ada peristiwa seperti itu ya di Jeddah kalau tidak salah di salah satu jembatan itu menjadi pelariannya yang kaburan karena Oh, kondisi kerja yang buruk itu ya iya, iya, jam iya, iya. kerjanya panjang kayak gitu. Jam kerja panjang, bahkan kemungkinan akan diperkosa, Ya betul kemudian tidak sesuai kontrak, upah yang tidak betul sesuai harap. Itu yang membuat mereka itu yang kemudian buat kabur ya. kabur dan Oke, apa oke. namanya tempat yang paling apa namanya paling Memungkinkan untuk mereka memungkinkan untuk berstatus itu ya. berkumpul di bawah jembatan Jembatan itu. Oke, oke. Sekarang masih ada nggak? Kan waktu Ya itu kalau udah sekarang sudah jarang ya udah jarang ya. seperti itu karena memang ada perbaikan juga dari perwakilan Indonesia misalnya buat shelter, lalu kemudian orang apa di Arab Saudi juga ada shelter untuk apa misalnya yang apa hubungan kerjanya itu rusak kayak gitu ya, apa break kontrak kayak gitu ya. Kalau kita bicara Bung Bobi, mana yang lebih banyak? Kan pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Mana yang lebih banyak? Yang baik sesuai kontrak atau yang justru terjadi eksploitasi dan penganiayaan terhadap PRT-PRT Ya kalau saudara-saudara kita? dari datanya ini ya data dari Kemlu ya 6 juta yang tidak terdata itu yang apa namanya jadi sasaran Oke. eksploitasi. Itu artinya data menunjukkan bahwa yang 6 juta saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri ini, buruh migran, rentan akan penganiayaan, Ya, pelanggaran, perkosaan, penindasan. betul. Jadi lebih banyak ya Itu kesimpulannya ya. lebih banyak ya. Ya, ya, ya. Dan negara tidak bisa hadir untuk melindungi mereka. Ya, negara harus hadir itu. Harus hadir. Nah, bagaimana dengan kasus kita dengar di Singapura, misal loncat dari apartemen yang tinggi, kan orang Singapura kan rata-rata tinggal di apartemen. Dan juga kita saudara kita yang di di NTT kalau nggak salah, Flores iya. itu ya, itu gimana bisa terjadi biasanya, Ya, Bung Bobi? jadi salah satu negara tujuan yang paling besar ininya ya, paling besar terjadi kasusnya itu adalah Malaysia. Malaysia ya. Jadi lebih Oke. dari 50% buruh migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu di Malaysia tuh. Ada jutaan ya. Nah, itu yang NTT itu kebanyakan pulang dari situ tuh. Mereka biasanya bekerja di sektor ladang, sawit Ladang, kayak gitu sawit. ya. Itu yang apa namanya yang dipulangkan itu tiap hari ada kayak gitu ya, NTT itu yang apa namanya yang memungkinkan untuk dipulangkan yang tidak dipulangkan itu lebih banyak nah. Karena memang kondisi kerja di sawit itu berat sekali misalnya dalam satu hari harus mengerjakan lahan sebanyak 2 hektar terus kemudian apa namanya pestisida yang sangat kuat kayak gitu ya. Oh, pestisida pengaruh, Bung Bobi ya? Iya, iya. Dan apa namanya itu kan di Sumatera Belukar kayak gitu ya banyak Iya, iya, hewan-hewan iya. liar. Itu juga mengakibatkan apa namanya mengalami kematian kayak gitu. Iya. Problem lainnya yang apa marak terjadi hari ini dan lagi booming ya itu terkait pembiayaan. Jadi Undang-Undang 18 tahun 2017 itu menganut prinsip pay employer principle. Jadi pembayaran oleh apa namanya pemberi kerja kayak gitu ya. Semua biaya proses ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi pada kenyataannya buruh migran juga tetap dikenakan biaya penempatan yang cukup mahal. Jadi biasanya dibayar melalui cicilan ya, potongan gaji kayak gitu. Nah ini banyak terjadi misalnya di Singapura, terus kemudian di Hong Kong, di Taiwan, termasuk para ABK yang ke Korea Selatan. Itu bayarnya lebih berat lagi tuh sampai 60 juta, 160 juta. Kalau itu dari calon ABK sendiri tuh. Ini problem pembiayaan ini apa namanya marak terjadi ya. Dan ini uangnya besar. Satu orang itu
bisa sampai 50 jutaan. Pada kasus yang lain ya, di sektor yang lain itu bisa ratusan juta Iya, per iya, iya, orang. iya. Jadi kalau bisa kita bayangkan misalnya ABK yang bekerja di Korea misalnya ada 100 ribuan ya. Dikalikan dengan 160 juta. Jadi uang yang berkelindannya itu sangat besar. Iya, iya. Dan bagaimana dengan istilah trafficking atau terkenal sekarang TPPO ya, TPPO. TPPO atau trafficking penjualan manusia. Apa bentuk-bentuk penjualan manusia itu? Apakah dunia pelacuran atau sebagai kurir narkoba atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya akhirnya berimplikasi pada nyawa TKI-TKI kita? Apa bisa diceritakan bentuk-bentuk yang disebut TPPO atau trafficking atau penjualan manusia itu, Bung Bobi? Ya, jadi tindak pidana perdagangan orang atau bentuk baru dari perbudakan modern ya, itu terjadi jika menurut Undang-Undang 21 tahun 2007, kalau ada proses, ada cara, kemudian ada eksploitasi. Prosesnya kurang lebih hampir sama dengan proses perekrutan ya, mulai dari mengajak, mengumpulkan, terus kemudian memberangkatkan. Caranya itu biasanya cara-cara halus dan cara-cara kasar. Kalau cara yang halus biasanya menipu kayak tadi tuh. Kalau kerja di luar negeri ikut saya, kerjanya enak, gaji besar, prosesnya cepat. Kalau cara kasar bisa jadi itu pengancaman kayak gitu ya. Kemudian ada eksploitasi. Eksploitasi itu penindasan tidak hanya pada perbudakan seks ya, tapi juga Perbudakannya dalam artian pelacuran ya berarti pelacuran. ya? Oke. Tidak hanya pada pelacuran, tapi juga pada misalnya jual beli organ tubuh. Waduh, masih terjadi Itu itu ya? terjadi jual beli organ tubuh atau ini pemanfaatan tenaga dan kemampuan. Nah, yang banyak dialami oleh pekerja migran itu pemanfaatan tenaga dan Contohnya kemampuan. Ya misalnya itu tadi harus kerja dalam jam panjang, tempo yang panjang kayak gitu, sementara upah murah, upahnya murah atau bahkan tidak dibayar sama dibayar sekali. upah seperti tadi 5 Iya. tahun ya, ABK ya, Iya, anak buah kapal. itu eksploitasinya kalau di buruh migran seperti itu. Luar biasa. Sekarang ini ada modifikasi penindasan ya. Sudah ada buruh migran, modusnya menggunakan cara-cara buruh migran, terus sampai di sana itu ada jual beli organ tubuh. Terus kemudian yang di Timur Tengah itu sudah ada pelacuran juga. Nah ini ini sekarang lebih mengerikan ya. Dan mereka mengalami bertahun-tahun Iya, tanpa bisa berkabar kepada sanak saudara di tanah air ya. Betul itu karena memang para pelakunya itu kan membatasi komunikasi ya, sehingga dianggap oleh para keluarga di sini di Indonesia itu mungkin sudah meninggal ya. Ada yang sudah ditahlili kayak gitu karena Sudah tidak tahu lagi apa yang tahu terjadi lagi. dengan Betul. yang bersangkutan, dan kepala desa, gubernur, bupati, wali kota, bahkan menterinya, mereka juga tidak mau tahu tentang apa yang terjadi dengan anak manusia, anak bangsa itu ya. Ya nggak tahu karena prosesnya kan proses yang disebut ilegal itu ya. Tidak terdata di pemerintah kayak gitu. Nah, kalau begitu apa peran dulu namanya BNP 2 TKI, lembaga pemerintah ya, yang menanggulangi, memberi perlindungan pada TKI, sekarang namanya BP2MI. BP2MI. Dan, Jadi apa perannya ini? Nah, BP2MI itu kalau di dalam Undang-Undang 18 2017 dia itu sebagai pelaksana regulasi. Iya. Jadi Kemnaker yang bikin kebijakannya, BP2MI yang menjadi pelaksananya. Iya. Tapi pada sebagian Oh, dia lain, tetap menunggu regulasi kebijakan yang dibuat oleh Kemenaker. iya betul, Baru kalau sudah ada kebijakan, dialah yang berjalan. betul, Oke. betul. Perannya gimana sekarang? Nah, perannya ya hanya ada di dalam negeri saja, yaitu di bisnis prosesnya ya. Misalnya mencatat yang prosesnya legal ya, gitu. Iya. Jadi dia Yang hanya legal itu administrasi ya. Administrasi jadi jatuhnya. Nah, ketika para saudara-saudara kita telah menjadi buruh migran atau migran workers, kemudian mereka nggak ada lagi hubungan perlindungan yang dimaksud oleh undang-undang.
Ya paling paling bisa ya itu ya menerima pengaduan dari keluarganya lalu kemudian bersurat kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri bersurat lagi kepada KBRI, KBRI yang akan menangani di sana. Jadi begitu panjang. Orang udah Betul. mati duluan. Orang udah dihukum pancung duluan. Iya. Orang udah diperkosa duluan ya. Sungguh miris kehidupannya. Kawan-kawan sahabat seperjuangan, cerita seorang buruh migran yang sekarang menjadi penggiat buruh migran, yang biasa saya panggil Bung Bobi, dan saya juga sudah minta pada beliau dan beliau bersedia, ayo rubah buruh migran. Merubah buruh migran adalah tidak hanya berhenti di regulasi, tapi harus ada orang yang memastikan apa yang sedang terjadi di negeri sana. Apa tindakan pencegahan? Apakah ada perlindungan dari negara terhadap warga negara yang ada di negeri orang? Salah satu cara Bung Bobi memang maju sebagai calon legislatif di daerah yang buruh migran itu banyak. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, luar negeri ini. Tidak banyak tokoh buruh migran yang berani bertarung. Yang benar-benar napas, kehidupan dan urat nadi darahnya adalah sebuah cerita dari buku yang ditulis sendiri, yaitu seorang buruh migran. Saya berharap sekali Bung Bobi yang napas darah, nadi kehidupannya, cerita tentang penderitaan buruh migran. Ada yang berhasil, ada yang bercerita tentang kebahagiaan, ada yang mendapatkan sesuatu yang layak. Tapi dari angka yang dicatat 3 juta yang legal, 6 juta menurut Bung Bobi yang ilegal, ceritanya adalah penderitaan di 6 juta. Yang 3 juta saja belum tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Data terakhir yang saya dapatkan 4,2 juta yang legal, yang dicatat oleh BP2MI, satu lembaga pemerintah yang menangani perlindungan buruh migran sesuai dengan undang-undang buruh migran, migrant workers. Dan ada kata Bank Dunia 4,7 juta. Berarti sama apa yang disampaikan Bung Bobi, kurang lebih hampir 9 juta. Ini sebuah cerita pahit, di mana ada 9 juta anak bangsa kita, 4,2 juta diantaranya yang legal, 4,7 juta orang yang ilegal yang mendapatkan penderitaan. Bahkan boleh jadi yang 4,2 juta juga mendapatkan penderitaan. Kalau dia menanggung 3 orang saja, 1 istri dan 2 anak, kita akan katakan ada 27 juta orang yang bergantung dari kehidupan 9 juta buruh migran yang nasibnya digantang dan digadaikan. Pemerkosaan, pelacuran, bahkan menjual organ tubuh, dan dilempar bagai anjing di laut. Makan dengan bubur, sayur seadanya, jam kerja panjang. Itu bukan cerita bohong. Bobi adalah pelaku sejarah di dalamnya bersama kawan-kawannya. Dia mencatat benar tentang cerita-cerita itu. Di balik ada gemerlap atau keberhasilan buruh-buruh migran. Undang-undang tentang buruh migran banyak tertulis di dalam undang-undang. Undang-undang nomor berapa itu tentang buruh migran? Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-undangnya menyatakan tentang perlindungan buruh migran Indonesia. Bahkan BP2MI disingkat juga adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. semua bercerita tentang kata-kata protection, perlindungan. Tapi fakta-fakta yang saatnya kita mendengar cerita pengalaman dari Bung Bobi menjelaskan jauh panggang dari api, bagaikan pungguk merindukan bulan. Kami dalam cerita ini juga sudah mendapatkan kabar ke pihak kepolisian atas perintah Presiden Jokowi untuk mengejar habis total yang disebut TPPO, Ya. tindak Pidana perdagangan orang. Kita berterima kasih. Dan kita juga berterima kasih atas kerja-kerja pemerintah yang sungguh-sungguh. Tetapi di balik fakta-fakta itu, banyak penderitaan yang tak terungkap bagaikan gunung es. Di bawah bagaimana tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita di surat kabar, di berita-berita online, di televisi, di radio, bahwa si A akan dihukum gantung, si B akan diperkosa, si C dikejar-kejar.
Ketika devisa masuk ke dalam kas negara yang 60 triliun lebih, saya rasa Bung Bobi. Itu Sekarang mungkin berapa? 159 triliun. Sekarang 159 triliun, saudara. Sahabat seperjuangan, 159 triliun dalam 1 tahun. 159 triliun hampir sama dengan cukai rokok. Pengusaha rokok dilindungi. Begitu dipuji-puji dan dipuja-puja. Tapi buruh migran yang menyumbangkan kontribusi 159 triliun. Mereka diabaikan. Fakta menjelaskan 4,7 juta orang, kata Bank Dunia. Dia adalah ilegal. Di sini yang Bobi cerita tentang perdagangan manusia, pelacuran, menjual organ tubuh, jam kerja yang panjang 19 jam. Diperlakukan binatang ketika meninggal dunia. Sanak saudara bahkan tahlilan karena tak lagi mendengar kabar. Di mana negara kemanusiaan yang adil dan beradab? Kita ingin menjadikan negeri ini ditempatkan sebagai negeri yang memberadabkan manusia. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Tak terasa air mata menetes. Sungguh ironis. Negeri yang gemah lipah roh jinawi. Tongkat kayu dan batu ditanam. Dia akan menjadi sesuatu yang menguntungkan negeri. The land of heaven. Tanah surga yang ditaruh Tuhan di dunia. Tapi sepenggal cerita, 9 juta orang anak negeri mengalami penderitaan. Mayoritas mengalami penderitaan di balik gemerlap. 159 triliun disampaikan oleh Bung Bobi. Dana masuk ke negeri ini. Membangun negeri ini. Menggaji para kementerian-kementerian yang tadi disebut, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan juga ada Kementerian Luar Negeri. 159 triliun itulah untuk gaji-gaji kementerian-kementerian itu. Tapi apa lacur yang didapat oleh buruh-buruh migran? Kita mendapatkan pelajaran hari ini. Oleh karena itu kita akan berjuang bersama. Memastikan, mudah-mudahan saya termasuk orang yang berdoa untuk Bung Bobi. Amin. Bisa lolos menjadi legislatif. Amin. Dan jadilah Bobi seperti sekarang ini. Pergilah keluar negeri. Kita berharap nanti, andaikan juga diberi kesempatan partai buruh, saya akan bikin, saya adalah ILO governing body. Saya punya gerakan serikat buruh sedunia, saya kenal semua. Ketika partai ini nanti ikut masuk di dalam parlemen, parliamentary threshold, dan salah satunya Bobi ada. Kita akan bikin bukan hanya shelter, tapi semacam tanda petik, LBH. Kita kalah dengan Filipina. Bahkan Presiden Filipina datang ketika akan dipancung buruh Filipina. Bahkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja datang ketika itu terjadi. Itu akan kita lakukan. LBH akan kita lakukan. Serikat-serikat buruh seperti serikat buruh migran care akan kita berdayakan menjadi bagian yang setiap sebulan 2 kali mungkin datang ke sana melakukan pengecekan preventif, mendata. LBH bersama serikat-serikat buruh ini seperti aktivis Bung Bobi kalau dia jadi DPR, kita akan total out. 159 atau 156? 159 triliun. Bukan uang yang sedikit yang diberikan oleh para buruh migran. Tapi nyawa taruhannya. Bahkan kematian, perkosaan. Bukan selayaknya manusia. Kita berjuang bersama. Bung Bobi, terima kasih. Semoga perjuanganmu akan memberikan kontribusi buat kawan. Salam hormat buat kawan-kawan buruh migran. Terima kasih saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om. Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.